Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini tanggal 1 Agustus saya akan memberikan analisa tambahan untuk besok tanggal 2 Agustus. Oke, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu. Kemudian juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Baik teman-teman, ini ada sekitar 12 saham yang saya ambil dari scanner ya. Dari scanner hari ini sebagian juga melanjutkan analisa saya sebelumnya. Ya, kemungkinan misalkan ada peluang atau apa, ini malamnya adalah saya tengok-tengok dulu. Saya bikin peta-petanya seperti ini dulu teman-teman ya. Jadi saya bikin Fibonacci-nya untuk mengetahui support resistnya kira-kira di berapa. Dan kemudian besok apabila market buka, saya akan pantau saham-saham ini secara tape rate-nya dengan bekal support resistnya tersebut. Saya akan gunakan untuk eksekusi besok apakah saya akan beli atau enggak seperti itu. Oke, baik teman-teman. Saham ini saya masukkan aja lah sebagai ya, saya masukkan ke watchlist saya seperti itu. Yang pertama saya mulai dengan DMMX teman-teman ya. Oke, DMMX penjelasan saya adalah seperti ini ya. Jadi tren yang saya tarik adalah dari sini teman-teman ke atas nih ya teman-teman. Terus kemudian ini swing low, swing high, koreksi ini adalah kemungkinan dia koreksi. Kita nggak tahu, saya nggak tahu apakah dia akan koreksi. Cuman kan sudah membentuk swing high ya di sini, sudah membentuk swing high di sini. Jadi saya coba untuk membuat ininya ya, peta-peta support resistnya, supportnya maksudnya selama dia koreksi. Kalau misalkan terkoreksi, memang ini barang trennya sangat kuat sekali dan kita lihat juga dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 18 Mei pun dia belum pernah tentu MA 20-nya teman-teman ya. Namun gak apa-apa, saya bikin dulu untuk perkiraan supportnya adalah di 23 retracement, yaitu di 2740, 2735 teman-teman ya. Di sini. Kemudian di 2430, 2430 itu di retracement 38. Perkiraannya sih kalau misalkan sampai ke 38 itu akan menyentuh MA 20-nya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lihat memang secara momentum MACD juga masih sangat-sangat kuat pergerakannya dan volumenya juga selalu di atas rata-rata seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, kemudian adalah AGRS ya. Yang kedua adalah AGRS. Saya kemarin sampaikan bahwa saya masih pegang AGRS, namun kemarin saya lepas sebagian karena saya ada posisi yang lain juga. Namun demikian saya secara pribadi masih sangat tertarik dengan pergerakan dari AGRS teman-teman ya. Kenapa? Ya karena dia dalam tren turunnya ya kan dia naik turun seperti itu. Dan di kondisi dasar seperti ini sekarang dia ada perlawanan untuk mencoba naik ya teman-teman. Percobaan pertama saya tandai di sini ya. Terus kemudian dia konsolidasi dan tidak turun lebih dalam. Terus dia mencoba lagi. Nah, dua kali percobaan di AGRS seperti ini saya anggap bahwa ada satu niat teman-teman ya. Ada satu niat. Jadi ketika ada satu niat seperti ini, maka ketika saya udah positioning, mungkin saya akan ini ya, maksud saya kalau dia kepentok resist seperti ini, saya kayak kemarin saya take profit dulu. Dan kemudian nanti misalkan dia akan terkoreksi lagi di area-area demand-nya, mungkin saya akan masuk lagi seperti itu. Kita akan lihat dulu teman-teman, karena ini baru dua kali percobaan mencoba menembus resisten MA 200-nya. Saya tertarik dengan barang-barang seperti ini, karena kalau teman-teman lihat di bank-bank digital, banyak juga yang memiliki chart yang hampir sama dengan pergerakan dari AGRS. Oke, kalau misalkan saya hanya menarik dari tren terakhirnya, teman-teman ya, dari tren terakhirnya,
pergerakannya saat ini adalah sudah 2 kali dia retest resistan 23. Jadi memang area saat ini masih berupa area yang berupa spekulatif buy teman-teman ya. Dan ini historiknya adalah harganya pernah tinggi sehingga ketika naik kemungkinan besar masih akan ada perlawanan. Namun demikian kita nggak perlu pesimis, kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah BNLI. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa barang yang saya lihat itu adalah barang yang naik terus kemudian dia koreksi. Yang pertama ya, dia naik terus kemudian koreksi, terus ini kan koreksinya kebablasan nih. Jadi saya akan tunggu dulu dia mulai ada reversal. Nah seperti ini kalau kita lihat BNLI ada reversal, sehingga saya petakan saja pergerakannya ya. Dia saat ini sedang di dasar. Kalau kita lihat dari swing high-nya di atas teman-teman di sini. Kemudian dia ke swing low-nya, ini sudah 2 kali sebenarnya ada percobaan untuk naik atau beranjak dari dasar seperti itu. Namun demikian resistennya pertama itu masih sangat jauh teman-teman di 2230. Jadi saat ini untuk BNLI masukkan dulu ke pemantauan. Besok mesti saya lihat tape rate-nya ya teman-teman, apakah ada perlawanan lebih lanjut atau enggak. Kalau secara harga udah di dasar ya teman-teman, sudah di bawah. Sekali lagi teman-teman, barang yang ada di dasar tidak semuanya saya makan, hanya yang secara tape rate ada pergerakan yang terbaca. Oke teman-teman, berikutnya adalah BRMS. Ya, BRMS Pak kok dianalisa? Iya, saya sebenarnya hampir makan semua barang teman-teman ya. Cuman kan kadang tidak perlu saya sampaikan ke teman-teman karena mungkin teman-teman belum terbiasa dengan saham tersebut. Jadi ini saya tarik dari swing high ke swing low teman-teman ya. Untuk BRMS ini sudah hari ke-4 harganya higher ya. Harganya higher, sudah lebih tinggi. Dan di hari Jumat kemarin terjadi harga yang di atas MA3 dan 5. Terjadi Golden Cross MA3 dan 5 teman-teman ya. Perhatikan resistan candle terdekatnya ada di 98. Oke, 98 saya kasih tanda. Di 98 the next-nya ada di 100 dan kemudian ada di 101. Itu yang mesti harus diperhatikan teman-teman. Sebenarnya hampir semua saham ada peluang, tergantung bagaimana kita bisa memanage pergerakannya seperti itu ya teman-teman. Ketika kita sudah melihat support resistnya dan besok kita cek tape rate-nya apakah ada kesempatan seperti itu. Bisa jadi ada kesempatan ini ya, maksudnya kesempatan tiba-tiba ada kesempatan seperti itu ketika tape rate-nya langsung bilang bahwa ini banyak makan kanan seperti itu. Baik teman-teman, berikutnya adalah PTRO. Nah, PTRO seperti ini. Dari ini tren yang saya kelola, saya analisa ini adalah dari 2300 ke 1815 ya. Dalam tren turun ini dia udah terkoreksi turun ya teman-teman, udah dalam tren turun ini dia udah mulai naik dan udah retest resistan 23 itu udah berkali-kali. Nah, kemarin dia retest lagi dengan high-nya itu adalah lebih tinggi dari high yang sebelumnya pernah dites. Bukan body candle ya teman-teman, shadow, tapi nggak apa-apa. Ya karena memang ini pergerakannya masih akan banyak perlawanan. Kenapa? Di sini kan, di area sini kan banyak nih yang akan menjadi supply atau yang siap keluar ketika misalkan PTRO ini akan naik. Kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Yang penting kita udah perhatikan bahwa untuk PTRO saat ini sudah bertahan di atas supportnya di 23 retracement atau di 1930. Baik teman-teman, berikutnya adalah TPIA. TPIA untuk tren yang saya analisa, ya, saya mengambil dari ini teman-teman ya, dari swing high dia, swing low, dia sudah ada mantul dan mantulnya itu sudah cukup lumayan teman-teman ya. Rejection juga udah cukup jauh, langsung dekat dengan resistan di 23, retracement di sini ya. Terus kemudian gap up naik ya, terus naik gap up-nya itu di atas 38 langsung menembus 50 dan hampir ke 60. Dan saat ini menariknya adalah ada MA5, MA200 dan retracement 61 sebagai resistannya. Perhatikan teman-teman ya, di
9470 itu ada di retracement 61 dan ada juga MA 200 di area situ. Oke teman-teman, berikutnya BRPT, yang mana BRPT ini ada tren turun nih. Dalam satu tren turun dia dari high ke low-nya di sini teman-teman, dia sudah bikin base di sini. Nah setelah bikin base dia mencoba untuk menembus resistan 2338 teman-teman, hampir ke 50, which is ini bagus sekali teman-teman ya. Sudah ngetes di atas MA 200. Jadi perhatikan aja untuk supportnya dia masih di 965, resistan masih ada di 1015. Kita lihat hari Senin seperti apa. Dorongan volume ada ya untuk pergerakan kali ini. MACD-nya oke, sedangkan untuk momentumnya dia hampir ke 100. Jadi sebenarnya secara pergerakan dia oke. Baik teman-teman, berikutnya adalah PTSN. PTSN seperti ini teman-teman ya. Jadi PTSN ini dalam tren yang saya ambil, ini dari swing low ya ke swing high. Untuk PTSN dia terkoreksi ekstrim sampai 61 retracement. Terkoreksinya ekstrim teman-teman ya, naiknya juga ekstrim, terkoreksinya juga ekstrim seperti ini. Dan ketika dia sampai ke puncak hampir high-nya ya, di 350, dia juga shooting star, kemudian bearish candle, sentuh 61. Ini secara koreksi dia udah sangat ekstrim. Namun demikian berhasil kembali ke 50 retracement. Kalau saya lihat dari sini kebiasaan Fibonacci apabila mantul di 61. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa untuk ini teman-teman, untuk PTSN ini dia cukup nurut dengan kebiasaan di Fibonacci. Artinya apa? Artinya ketika PTSN ini tidak kuat, ditutup di 38 retracement di candle yang ini, tidak kuat di bawah 38, dia langsung turun ya teman-teman. Kayaknya turunnya ini apakah ARB, kita cek dulu. 2 hari yang lalu ya, kita cek dulu PTSN. Enggak, dia enggak ARB teman-teman ya, dia enggak ARB, cuma turunnya memang dalam. Jadi dia tidak kuat di 38, targetnya adalah di 61 dan kecapai di 61 terus mantul. Maka apabila hari Senin besok mantul, maka minimal targetnya ada di 38 teman-teman ya. Jadi di 300. Bisa lebih, itu kalau misalkan dorongannya kuat ya, bisa lebih dari itu. Itu hanya kebiasaannya adalah di 38 atau di 300. Harga sekarang di 290 ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah Nobu ya. Nobu, Bank Nobu Internasional. Oke, saya sampaikan untuk Nobu ya, dari tren turun yang saya analisa ini teman-teman ya. Sampai dasar dia udah retest resistan di 1405. 1405 itu adalah di 23 retracement. Kita lihat dulu besok Senin seperti apa. Ini dia sudah ada reversal lah seperti itu. Walaupun sudah ngetes di resisten pertama di 23,6 retracement, dia sempat mantul. Kita lihat dulu hari Senin, masukkan ke watchlist dulu seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan untuk AMRT. AMRT ini adalah dalam tren naik ini teman-teman. Dia terkoreksi sampai 23 di 1280. Kemudian ke 38 ya. 38 ada mantul dia di 1200. Setelah itu dia tembus 23 lagi dan ke 100 atau high-nya, ke 0 atau high-nya. Melihat seperti ini artinya sebenarnya tren kenaikan ini masih lanjut teman-teman. Cuman resistannya di 1400 masih belum berhasil ditembus. Jadi masih ngumpulkan energi seperti itu. Kalau kita lihat memang volumenya belum ada yang mendorong breakout dari 1400 teman-teman. Namun demikian bagus untuk kita perhatikan seperti itu. Baik teman-teman, berikutnya adalah EMTK. MTK saya menggunakan satu tren naik ini teman-teman, dia terkoreksi dari tren naik ini terkoreksi sampai di sini 23 retracement.
di 2750, terkoreksi lagi sampai 2600, kemudian 2500 dan sentuh ke 61. Nah, kebiasaan kalau sentuh ke 61 biasanya target minimal di 38 dan ini kecapai teman-teman ya. Di 38 dia konsolidasi dan sekarang dia mengetes atau retest di 2750. Bagus, pergerakannya bagus ya. Jadi walaupun dia ekstrim sampai 61 tetapi saat ini closingnya berhasil di support 23. Saya sebut sebagai support karena sebelumnya menjadi resistan dan sudah berhasil ditembus. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham MTDL seperti semboyan saya, bahwa di dalam trading saham tuh yang naik tidak naik terus, yang turun tidak turun terus, yang naik pasti ada koreksi seperti ini. Ini adalah kenaikan dari MTDL ya teman-teman. Dalam kenaikan ini sampai di 3.300 dia terkoreksi yang cukup ekstrim ya. Koreksi 2338 hampir 50. Belum ekstrim maksud saya. Karena ini baru belum sampai di 50. Namun demikian teman-teman, untuk MTDL ini dia closingnya tidak kuat di 38 sehingga target penurunan dia ada di 61 teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman di 50 retracement ini sedikit saja ada demand yang kemungkinan untuk menahan penurunan ini mungkin masih belum begitu kuat. Kalau saya pikir yang lebih kuat adalah di sini di sekitar 61 ya teman-teman, karena 61 ada sekitar 3 kejadian lebih ya teman-teman, sekitar 5 kejadian ada di sini yang mana itu mungkin bisa menjadi support tujuan dari koreksinya si MTDL. Jadi perhatikan dulu di 50 retracement yaitu di 2495 dan di 2290 ya teman-teman untuk MTDL. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment menganalisa 12 saham pilihan.